khusus handphone dikit dong, turun dong. atau di setiap polsek untuk menangani hal tersebut, Pak? Nanti sore akan dirilis pelaku yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan dalam bentuk debt collector, termasuk apa langkah-langkah yang sudah diambil dan akan diambil oleh Polda Metro Jaya. Sebentar. Pada prinsipnya Polda Metro Jaya akan konsisten untuk menghadapi semua bentuk kejahatan kekerasan, baik yang dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun ormas dalam bentuk tindakan premanisme, persekusi, vigilante, dan sejenisnya. Kami akan melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ya, tidak boleh ada kelompok, tidak boleh ada perorangan yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan seolah-olah dia berada di atas hukum. Akan berhadapan dengan saya nanti orang-orang. Dari awal tahun 2023 sampai sekarang, Pak, apakah memang Polda melihat ada peningkatan kasus terkhusus untuk aksi premanisme dan Matalang sendiri, Pak? Fenomena itu terjadi, namun jumlahnya tidak banyak. Kalau kita lihat aksi-aksi premanisme kelompok, kalau kita bandingkan dengan era tahun 90-an dan di awal tahun 2000-an, ini jauh menurun. Khususnya di tempat-tempat keramaian seperti pasar, kemudian tempat hiburan, jauh berkurang. Nah, ini yang saya katakan kepada para Kapolres, jajaran Polda Metro Jaya untuk tegas menghadapi kelompok-kelompok yang semacam ini. Pak, bahkan biasanya kan Badul, yang mana? Ini bentuk komitmen dan konsistensi Polda Metro Jaya. Makanya saya datang langsung, saya lihat, saya beri motivasi, saya beri apresiasi kepada anggota. Level Polres bisa menangkap 270 kg ini kan luar biasa. Kita akan konsisten, termasuk ke internal sendiri. Pak, penghargaannya apa, Pak? Nanti pagi terima anggota, Pak. Karena kan tahun 2003 ungkapan terbesar nih, Pak. Itu biasanya akan ada surat piagam. Nah, dari piagam itu nanti jika dia akan melaksanakan sekolah, kenaikan pangkat dan sebagainya akan diperlukan. Pak, ini kan momentum, Pak, takut. Gantian yang Oh, iya. akan terus. Pak, izin, Pak, saya belum. Pak, ini yang juga ditangkap, tapi apakah akan terus berlanjut? Yang mana? Iya, jalan. Saya udah perintahkan kemarin, langsung saya panggil semua Kapolres pagi-pagi. Saya beri arahan. Saya minta dibuat call center. Kalau ada mata elang dan sejenisnya, ada premanisme dan sejenisnya, tolong hubungi polisi. Ditaruh di Instagram masing-masing call centernya itu. Saya minta Kapolres untuk melakukan langkah cepat untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan. Pak, itu kan kolektor kan melibatkan beberapa perusahaan. Tapi ada pengawasan juga bagi Pak dari perusahaannya. Kita juga tidak berhenti hanya sampai kepada penegakan hukum. Hari ini contohnya Polres Jakarta Selatan mengundang asosiasi leasing. Nanti kita akan FGD, kita akan diskusi bagaimana cara agar para debitur itu tidak menunggak. Kan begini juga, masyarakat yang berutang ini kan harus siap membayar angsuran. Jangan mau berutang tapi tidak siap bayar angsuran. Nah, namun kalau ada yang menunggak, tentu harus ditempuh dengan jalur-jalur yang benar, tidak menggunakan jasa penagih utang yang menggunakan kekerasan. Nah, hari ini kita undang, contohnya Polres Jakarta Selatan, nanti kita akan diskusi. Misalnya, kalau diunggah, mungkin ke depan kita buat MOU, STNK, kita akan blokir supaya motor maupun kendaraan itu tidak bisa dipindah tangankan.
kan BPKB-nya masih di tangan Lisi. STNK-nya kita tidak perpanjang sampai dengan dia melunasi utang. Yang kedua, misalnya jika leasing ingin bekerja sama dengan penagih utang, maka sebaiknya ada sertifikasi. Dan persyaratan utama bahwa tidak boleh ada tindakan-tindakan kekerasan di balik itu semua. Semua harus mendasari kepada undang-undang jaminan fidusia. Ya. Pak, itu terkait anak ada pejabat DJP, Bapak. Kan sudah ditahan. Pokoknya kita luruskan semua, tidak ada yang tidak usah khawatir kalau soal itu. Kita pasti akan tidak melihat latar belakang, tapi kita melihat daripada materi tindak pidana yang dia lakukan. Unsurnya terpenuhi, kita tahan, kita proses. Kerja sama dengan kementerian sendiri, Bapak. Kan ini tindak pidana yang tidak melibatkan kementerian kan. Jadi saya kira prosesnya kita kalau ada mekanisme internal di kementerian, saya kira itu silahkan itu bukan urusan. Pak, itu kan terkait dengan debt collector yang parah gitu kan, terakhir kata infonya di pihak debt collector melalui pengacaranya akan melaporkan. Nah, lalu apakah nanti bakalan dikasih perlindungan terhadap si Nggak ada namanya membuat kekerasan, perlindungan dari mana, nggak ada. katanya dia pengen bikin laporan Pak, apa Nggak, apa nantinya? nggak akan. Dia secara tegas bakal menolak Pak. Ya, nggak ditolak gitu. Kalau dia melakukan kejahatan kok malah dilindungi, gimana ceritanya? Jangan dibolak-balik ini cara berpikirnya. Ya, terima kasih ya. Cukup ya. Terima kasih, Kapolda. Sarapan semua ini. Kompak amat. Kan banyak kantin di depan ini.